Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Pita Goals. Terima kasih sudah soan ke video ini. Mohon dukungannya ya dengan like, subscribe, dan komen. Pada malam Jumat ini kita akan membahas tentang hak guna bangunan atau HGB. Apa itu hak guna bangunan? Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, atas permintaan dari pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, dengan jangka waktu yang ditentukan. Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan ini meliputi tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Hak guna bangunan di atas tanah negara diberikan dengan keputusan menteri. Nah, hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri berdasarkan persetujuan pemegang hak pengelolaan. Hak guna bangunan di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Jangka waktu pemberian HGB ini berkaitan dengan di atas tanah apa hak ini diberikan gitu. HGB di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. HGB di atas tanah hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas hak milik. Ini beda ya teman-teman, apa coba bedanya? Kalau HGB di atas tanah negara dan HPL itu kalau mau habis dapat diperpanjang, terus kalau udah habis dapat diperbarui lagi gitu dengan syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Nah, khusus HGB di atas hak milik itu tidak dapat diperpanjang, melainkan diperbarui dengan pemberian HGB di atas hak milik baru. Diperbarui dengan pemberian hak baru gitulah maksudnya. Aku ulang ya. Ketentuannya adalah HGB di atas hak milik itu kan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Nah, atas kesepakatan antara pemegang HGB dengan pemegang hak milik, HGB di atas tanah hak milik itu dapat diperbarui dengan pemberian HGB baru dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Dan hak tersebut wajib didaftarkan di kantor pertanahan. Garis bawahi ya teman-teman ya, pemberian HGB wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Karena apa? Karena HGB di atas tanah negara, di atas tanah hak pengelolaan, atau di atas tanah hak milik itu terjadi sejak didaftar oleh kantor pertanahan. Dan HGB di atas tanah hak milik itu mengikat pihak ketiga sejak didaftar oleh kantor pertanahan gitu. Dan HGB ini dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. HGB juga dapat dialihkan atau dilepaskan kepada pihak lain serta dapat diubah haknya. Pelepasan HGB tersebut dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada menteri. Nah, tadi kan HGB dapat diberikan, dapat diperpanjang, dan dapat diperbarui kan. Terus bagaimana apabila setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan itu telah berakhir semuanya? Maka akibatnya HGB tersebut hapus. Hapusnya HGB atas tanah hak pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan pemegang hak pengelolaan. Hapusnya HGB di atas tanah hak milik mengakibatkan tanahnya kembali ke penguasaan pemegang hak milik. Begitu juga dengan hapusnya HGB atas tanah negara mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara lagi gitu. Yang mana penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, pemilikan itu semua selanjutnya menjadi kewenangan menteri. Nah,
terhadap tanah bekas HGB yang dikuasai lagi oleh negara ini, atau tanah yang kembali menjadi tanah negara ini, itu dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. Nah, kalau dirunut dan dikaitkan dengan aturan lain, makanya ada istilah pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik. Coba teman-teman cari ayo di mana istilah itu ada. Tulis di kolom komentar ya. Kita sama-sama berbagi informasi di sini. Nah, yang kedua, syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak yang bekas pemegang hak tadi loh. Makanya dia bisa jadi prioritas. Atau bisa juga tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang. Bukan hanya itu aja loh teman-teman, HGB ini juga dapat hapus karena dibatalkan haknya oleh menteri sebelum jangka waktu berakhir dengan alasan seperti tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan atau larangan. Jadi ada ketentuan kewajiban dan larangan bagi pemegang HGB yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian HGB antara pemegang HGB dan pemegang hak milik atau perjanjian pemanfaatan tanah hak pengelolaan. Bisa juga karena cacat administrasi atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tuh. Nah, selain dapat dibatalkan oleh menteri sebelum jangka waktunya berakhir, HGB juga dapat hapus dengan alasan-alasan lain, yaitu karena diubah haknya menjadi hak atas tanah yang lain, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, atau dilepaskan untuk kepentingan umum, dicabut berdasarkan undang-undang, atau karena ditetapkan sebagai tanah terlantar. Kan bukan cuma anak-anak atau keluarga yang nggak boleh diterlantarkan, tanah juga nggak boleh diterlantarkan. Kemudian bisa juga hapus karena ditetapkan sebagai tanah musnah, berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak guna bangunan di atas hak milik atau pengelolaan, atau pemegang haknya sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek hak itu tadi. Nah, subjek HGB siapa? Siapa saja yang bisa diberikan HGB? HGB diberikan kepada WNI, warga negara Indonesia, dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Nah, pemegang HGB yang tidak lagi memenuhi syarat tersebut dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak guna bangunan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, maka hak tersebut hapus karena hukum. Gitu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan tetap teman-teman agar membaca aturan dan referensi lain ya untuk menambah pengetahuan. Tetap simak video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.